Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Marseilla dari SMA Negeri 1 Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Sang Kuryang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menenun. Suatu hari, ketika sedang menenun, benang tenunnya menggelinding keluar rumah. Gadis itu pun berucap, "Ah, jauh sekali benangku jatuhnya. Siapapun yang dapat mengambilkannya, kalau ia perempuan akan kuangkat menjadi saudara. Tetapi kalau ia laki-laki, ia akan menjadi suamiku." Tiba-tiba datanglah seekor anjing membawakan benang miliknya. Anjing tersebut bernama Situmang. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Mereka pun menikah. Ternyata Situmang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu, Dayang Sumbi mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Sang Kuryang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk berburu mencari hati kijang. Sang Kuryang pun berangkat ke hutan ditemani Situmang. Setelah berburu sepanjang hari, Sang Kuryang tak mendapatkan seekor kijang pun. Ia kesal dan marah, lalu memanah Situmang hingga anjing itu mati. Sang Kuryang mengambil hati Situmang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi tak percaya bahwa hati yang dibawa oleh anaknya adalah hati seekor kijang. Akhirnya, Sang Kuryang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati Situmang. Betapa murka Dayang Sumbi, tanpa sadar ia memukulkan gayung yang dipegangnya ke kepala Sang Kuryang hingga menimbulkan bekas di kepala anak itu. Sang Kuryang kesal, lalu pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dengan perasaan sedih, ia mengasingkan diri untuk bertapa dan membuat para dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi. Tahun berganti tahun, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis yang cantik bernama Dayang Sumbi. Mereka saling jatuh cinta tanpa mengetahui bahwa mereka adalah ibu dan anak. Sang Kuryang pun hendak meminangnya. Ketika mendekati hari pertunangan, Sang Kuryang bermaksud pergi berburu. Ketika akan mengikatkan kain di kepala calon suaminya, Dayang Sumbi melihat ada bekas luka yang sama dengan bekas luka anaknya. Ia pun terkejut dan yakin bahwa calon suaminya adalah anak kandungnya. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya. Ia mengajukan syarat, yaitu membendung Sungai Citarum dan membuatkan sampan yang besar. Kedua syarat ini harus diselesaikan sebelum fajar, dan Sang Kuryang pun menyanggupinya. Sang Kuryang meminta bantuan para makhluk gaib untuk menyelesaikan persyaratan itu. Sang Kuryang telah hampir menyelesaikan persyaratan itu. Dayang Sumbi panik. Ia menyuruh perempuan desa untuk menumbuk padi. Ayam jago pun berkokok karena mengira fajar telah datang. Para makhluk gaib yang datang membantu Sang Kuryang pun merasa ketakutan. Sang Kuryang kesal, usahanya gagal sudah. Dengan marah, ia menjebol tanggul yang telah hampir selesai dibuatnya. Akhirnya terjadilah banjir yang melanda seluruh desa. Sampan yang telah jadi pun ia tendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Sampan besar itu
lama-kelamaan berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian dinamakan dengan Gunung Tangkuban Parahu yang artinya perahu terbalik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.